Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 841-843. Melihat situasi aneh di langit, Michael Liu tercengang. Meskipun Michael Liu telah mengikuti Kevin Ye selama beberapa waktu, dia masih pemula dalam hal wawasan. Di mana dia melihat pertempuran ini? Saat ini, langit malam di dekat laut, yang masih cerah, kini tertutup seluruhnya. Michael Liu dapat melihat sepasang sayap hitam besar berputar-putar di langit, yang membuat orang bergidik. Michael Liu berlari ke sisi Kevin Ye dalam beberapa langkah. Michael Liu sangat takut sehingga dia meraih lengan Kevin Ye dengan erat dan berkata, "Aku anak yang baik, kakak ipar, apa kelompok terbang di langit? Bagaimana bisa terlihat begitu menakutkan?" Kevin Ye menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan senyum tipis, "Lao Liu, jangan kaget. Itu adalah manusia burung yang terbang di langit. Tentu saja, kamu juga bisa dengan baik hati memanggil mereka vampir, vampir." Liu Ming meninggal untuk waktu yang lama. Dia tampak seperti hantu, kakak ipar, kamu tidak bercanda. Vampir, vampir, bukankah itu kebohongan dalam serial TV? Bagaimana mungkin, bagaimana itu benar-benar ada? Kevin Ye, yang tampaknya tersenyum daripada tersenyum, berkata dengan cara yang bermakna, "Saya katakan bahwa Lao Liu, apa yang ada di serial TV belum tentu menipu. Vampir barat dan penyihir hitam memang ada, seperti para pejuang di timur, bukankah begitu?" Kata-kata Kevin Ye, Michael Liu bereaksi untuk waktu yang lama, ini hanya berkata, "Bagus, sepertinya ini adalah kebenaran." Di sisi ini, Kevin Ye dan Michael Liu saling berbicara, sementara di sisi lain, kelelawar besar, yang melayang di langit, juga perlahan turun. Setelah mendarat dengan kaki mereka, sekelompok kelelawar tiba-tiba berubah kembali ke bentuk manusia. Kecuali untuk mengenakan sedikit aneh, mereka pada dasarnya sama dengan orang biasa dalam aspek lain. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Michael Liu menatap sisi yang berlawanan, lalu berseru. Namun, Kevin Ye tidak mengubah wajahnya dan tampak tersenyum, "Lao Liu, ini bukan sihir. Apakah benda ajaib itu masih tertinggal?" Sambil berkata, Kevin Ye dan Michael Liu bertemu dengan sekelompok orang barat yang aneh, atau lebih tepatnya, vampir barat yang berjalan lewat. Pada saat ini, ada puluhan vampir yang berdiri di seberang Kevin Ye dan Michael Liu, dan pemimpinnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Orang itu tampak berusia sekitar 30 tahun, pucat, mengenakan tuxedo yang indah, dengan topi tinggi, dan bahkan dengan cerutu di mulutnya. Dan wanita itu adalah kenalan lama Kevin Ye. Bahkan Michael Liu tampak tidak asing. Dia bukan guru asing di sekolah menengah No. 1. Siapa Vivian? Nona Vivian, saya tidak menyangka kita bertemu lagi. Sungguh kebetulan. Kevin Ye adalah orang pertama yang membuka mulutnya, memegang cincin rokok di mulutnya, yang merupakan senyum mengejek di wajahnya. Dan Douglas Vivian menatap mata Kevin Ye, tetapi sangat tidak ramah, dan bahkan sangat bermusuhan. Saat ini, Wei Weiyan ingin mencabik-cabik Kevin Ye di tempat untuk dapat menyelesaikan kebencian di hatinya. Adapun Michael Liu di satu sisi, dia memiliki senyum buruk dan melihat kecantikan pirang di sisi yang berlawanan dari atas ke bawah. Setelah tertawa beberapa kali, Michael Liu menyodok Kevin Ye dengan jarinya, "Kakak ipar, bentuk tubuh gadis asing itu benar-benar bagus. Dia membutuhkan dada dan bokong. Terlebih lagi, dia melihatmu seperti ada yang salah, kakak ipar, katakan padaku dengan jujur apakah kalian berdua berselingkuh." Pada saat yang sama, Michael Liu juga mengangkat tangannya dan menunjukkan, "Aku berjanji, aku tidak akan memberitahu kakak perempuanku." Namun, Michael Liu mengatakan bahwa harga dari suasana yang aktif ini adalah kastanye goreng dengan gula yang kuat milik Kevin Ye. Kevin Ye menghantam kepala Michael Liu, dan kemudian dia tidak memiliki jalan napas yang baik, "Apa yang dikatakan kakak perempuanmu benar-benar bagus. Dasar bocah, kau tidak bisa memuntahkan gading dari mulut anjing." Michael Liu merasa sakit, memegangi kepalanya, lalu menatap Kevin Ye dengan wajah penuh kebencian. Di seberang Wei Weiyan tidak menyangka, Kevin Ye, orang ini, di hadapan barisan klan darahnya yang begitu kuat, juga bisa berbicara dan tertawa, ini benar-benar penghujatan bagi protosnya yang hebat. Melangkah maju, Wei Weiyan bersenandung kepada Kevin Ye, "Kevin Ye, aku tidak menyangka kau tahu kami menyergapmu di sini. Kau berani datang ke sini. Aku mengagumi keberanianmu, tetapi kau sudah dikutuk hari ini.
Serahkan tangan kanan iblis, dan aku bisa membuatmu mati sedikit lebih bahagia. Kalau tidak, aku akan menjadikanmu korban protosku dan mayat hidup. Wei Weian maju dan mulai berbicara dengan keras, mengandalkan dukungan dari begitu banyak orang yang serupa di belakangnya. Wei Weian saat ini dapat dikatakan penuh keberanian, tidak takut warna. Tangan Weian tidak cukup baik untuk membunuh orang tua itu. Mengapa ini mempengaruhi semua orang? Mari kita bicarakan apa yang harus kita katakan. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Wei Weian awalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kevin Ye, aku tidak menyangka anakmu akan mengakui nasihatnya. Mengapa? Apakah kamu takut? Tapi sayang sekali sudah terlambat untuk takut, itu hanya seorang penguasa darah dan seorang adipati besar dari klan darah. Aku tidak takut. Aku hanya berbelas kasih. Aku tidak ingin kalian para vampir mati di timur, bajingan, oriental yang penuh kebencian. Menurutmu siapa vampir? Saat ini, pria yang berdiri di samping Wei Weian akhirnya berteriak, menunjuk ke arah Kevin Ye dan memarahi. Kevin Ye memiringkan kepalanya dan menatap duke vampir besar di sisi yang berlawanan sambil tersenyum. Mengapa kamu harus marah? Kalian makhluk yang hidup dengan darah, tidak memanggil mereka vampir. Terlebih lagi, memanggilmu dengan sebutan vampir telah memberimu wajah. Di timur, kalian seharusnya disebut iblis, iblis kelelawar. Menjijikkan. Duke Jack menyeringai pada Kevin Ye dan mengepalkan tinjunya. Kemarahannya tidak dapat menahan diri untuk membakar oriental. Paman Jack, jangan marah. Orang ini memang seperti itu. Kita tidak perlu bicara omong kosong dengannya sekarang. Ayo kita bunuh anak itu dan ambil kembali benda-benda suci itu. Vivian dan Kevin Ye sudah berurusan satu sama lain bukan sekali atau dua kali, jadi dia sangat mengenal Kevin Ye. Perdebatan tidak dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya. Hanya dengan menunjukkan kekuatan yang kuat kita dapat mengalahkan orang di pihak yang berlawanan. Ketika tiba saatnya untuk merebut kembali benda-benda suci itu, klan darah Jack dan Vivian tiba-tiba memiliki kebencian yang sama terhadap musuh dan memancarkan napas kematian yang kuat di sekujur tubuh mereka. Michael Liu Muna menatap Kevin Ye, kakak ipar, tampaknya para vampir ini benar-benar marah. Ayo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Namun, Kevin Ye melirik Michael Liu dengan ringan. Matanya tiba-tiba berubah menjadi senyum jahat dan berkata kepada Michael Liu, apa yang harus aku lakukan? Kamu bisa menyelesaikannya. Bab 842. Michael Liu benar-benar terkejut dengan kata-kata Kevin Ye. Meskipun Michael Liu membuat kemajuan besar dengan Kevin Ye, terutama setelah pelatihan non-manusia. Tetapi dalam menghadapi pertempuran besar seperti itu, Michael Liu ini adalah pertama kalinya. Dalam sekejap, Michael Liu merasa kulit kepalanya mati rasa dan menatap Kevin Ye memohon. Kakak ipar, apakah kamu bercanda? Di sisi lain, setidaknya ada 50 atau 60 vampir di sisi lain. Aku sendirian. Apa yang salah denganku? Ini belum dimulai, Michael Liu telah kehilangan kepercayaan diri. Dan Kevin Ye adalah wajah yang berat, tidak marah pada Michael Liu sekilas, dan kemudian menendang pantat Michael Liu. Tidak apa-apa. Mereka hanya sekelompok setan kelelawar. Aku akan mengakuinya sebelum bertarung. Tahukah kau apa keberanian ribuan orang? Apa yang kau takutkan? Tunjukkan pedang awan keberuntungan warna-warnimu dan maju untuk melakukannya. Apa yang dikatakan Kevin Ye memang meremehkan, tetapi ini tidak terjadi di mata Michael Liu. Tapi, saudara ipar, apakah aku benar-benar bisa melakukannya sendiri? Kevin Ye Bai memberi Liu Ming izin, tetapi dia tidak memiliki cara yang baik. Lao Liu, yang kurang dari dirimu sekarang adalah keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi pertempuran. Kamu bisa menghilangkan kata melakukan di akhir kalimat itu, dan kamu bisa melakukannya dalam 3 kata. Harus kukatakan bahwa kata-kata Kevin Ye sangat menginspirasi. Meskipun Michael Liu masih memainkan drum di dalam hatinya, matanya tegas. Melihat ke belakang, Michael Liu tidak bisa berhenti bergumam, aku bisa melakukannya, aku bisa melakukannya. Meskipun ini hanya semacam hipnosis diri, tetapi efeknya tidak buruk. Klan darah lawan di bawah kepemimpinan Vivian dan Duke Jack yang agung adalah pasukan besar yang menekan, yang disebut gertakan. Terutama Vivian, dengan jijik melirik Kevin Ye yang berlawanan, Kevin Ye, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan tangan kanan iblis, jika tidak, kamu akan hancur hari ini. Kevin Ye mencibir, Guru Wei Weian, jangan bicara begitu banyak. Aku khawatir bahkan adik laki-lakiku tidak bisa mengalahkanmu. Jika kau menginginkan tangan kanan iblis, kau dapat mengambilnya sendiri, dasar menyebalkan,
beraninya kau membenci Protosku yang agung, Oriental yang menyebalkan, kau mencari kematian. Duke Jack melolong marah, lalu berkata kepada Vivian di sampingnya, Yang mulia, mohon tunggu sebentar. Aku akan membunuh kedua Oriental yang sombong ini dan kembali kepadamu lagi. Kemudian, dengan teriakan aneh, Duke Jack membuka tuksedonya. Sayap hitam besar segera meledak di langit. Di bawah sinar bulan, dua taring tajam tiba-tiba muncul. Mereka sangat haus darah. Haha, konyol sekali terbang begitu tinggi dan membuat wajahmu pucat pasi. Sambil bercanda, Kevin Ye bersikap dingin dan tidak peduli untuk menendang pantat Michael Liu. Liu tua, lihat saja nanti. Liu Ming tidak bersikap defensif, dan, sayangnya, dia maju dan tiba-tiba memasuki jangkauan serangan Duke Jack. Duke Jack, yang terus berputar di langit, memanfaatkan kesempatan itu, tetapi dia tidak mau melepaskannya. Dia menukik ke bawah dan membunuh Liu Ming. Secara khusus, dua gadingnya, yang diarahkan ke leher Michael Liu, tampaknya memiliki gagasan bahwa Michael Liu akan tersedot ke dalam tubuh manusia. Michael Liu terkejut dan berteriak, "Ya Tuhan!" Kata Michael Liu adalah deng-deng-deng beberapa langkah mundur, perasaan postur dan pelarian itu tidak ada bedanya. Kevin Ye tiba-tiba memiliki garis hitam di wajahnya, sementara Wei Wei di sisi lain tidak sopan. Dia tertawa dan berkata, Kevin Ye, tampaknya kamu juga banyak bicara. Adik laki-lakimu tidak terlihat begitu baik. Kamu pasti pembelot di medan perang. Bagaimana mungkin seorang badut seperti itu bisa dibandingkan dengan Adipati Agung Protosku? Kevin Ye tidak menaruh ejekan Wei Weian di hatinya. Dia mendengus dingin dan berkata kepada Liu Ming, Liu tua, cabut pedangmu. Bagi Liu Mingxuan, ini seperti petir. Di hadapan langit gelap yang cepat dan Blood Prince Jack, Michael Liu tiba-tiba berdiri. Begitu dia mengulurkan tangan Michael Liu tiba-tiba muncul sebilah pedang panjang sederhana. Pedang itu tampak biasa saja, tetapi sebenarnya, pedang itu mengandung kekuatan tak terbatas. Di bawah sinar bulan, pedang itu bersinar terang. Melihat bahwa Adipati Agung Jack mendekat, Michael Liu menundukkan pikirannya dan mengayunkan pedangnya kembali dan berteriak, dasar naga, tebas. Tiba-tiba, sebilah pedang seperti naga meraung ke arah Adipati Jack. Di udara, Adipati Jack tiba-tiba tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang hanya bisa menghindar bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa seperti itu. Tampaknya itu sama sekali berbeda dari harapan Duke Jack. Menghadapi tebasan naga Michael Liu, meskipun dia memiliki tubuh yang kuat, dia tidak berani menerimanya. Tubuh besar itu tiba-tiba berhenti di udara. Duke Jack tiba-tiba berbalik dan menghindari pedang Michael Liu. Meski begitu, sayap Duke Jack masih tersentuh oleh roh pedang Liu Ming, dan bulu-bulu hitamnya jatuh ke tanah. Mengepakkan sayapnya, Duke menoleh untuk melihat sayapnya yang terluka, lebih marah. Sialan Oriental, kamu berani menggaruk sayap indah Duke Jack yang agung. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Dengan tembakan pertama, Michael Liu tampaknya memiliki banyak keberanian. Dengan pedang di dadanya, Michael Liu tersenyum penuh kemenangan, dan berkata kepada Duke Jack di langit, betapa berdarahnya Duke, sepertinya ini semua. Kevin Ye tidak punya pilihan selain menarik napas panjang. Faktanya, Michael Liu memang seperti ini. Untuk hal-hal yang tidak diketahui, hatinya penuh dengan rasa takut. Dan untuk hal-hal yang diketahui, Michael Liu juga memiliki sebotol penuh ketidaktahuan. Ini juga alasan mengapa Kevin Ye harus membiarkan Liu Ming lewat. Dibandingkan dengan Howard Zhang, yang paling kurang dimiliki Michael Liu adalah pengalaman tempur praktis semacam ini. Michael Liu membutuhkan kemunduran, tetapi juga membutuhkan dorongan dari kemenangan. Di hadapan Duke Jack yang marah, Michael Liu menunjukkan penampilan yang santai sekali lagi. Dengan pedang di samping, Liu Ming mengacungkan jari yang bagus dan berkata, aku bilang vampir itu, kamu punya trik apapun untuk digunakan. Aku akan menunggumu di sini. Atas provokasi terang-terangan Michael Liu, Duke Agung Jack sudah mati. Manusia timur terkutuk, kau telah berhasil membuat marah Adipati Jackku yang agung. Kau tinggal menunggu kematian saja. Sambil mengepakkan sayapnya, Adipati Jack berkata dalam mulutnya, kekuatan dari neraka, setan besar, aku adalah pelayanmu yang paling setia. Aku ingin memotong duri-duri itu untukmu. Tolong berikan aku kekuatan yang paling kuat untuk menghancurkan segalanya di dunia. Cahaya malam, hancurkan pedang, bunuh, bunuh, bunuh. Tiba-tiba, berdiri di tanah, Michael Liu merasakan getaran, seolah-olah napas kematian mendekat. Bab 843. Kekuatan Adipati Agung dari klan darah tidak sekuat penguasa darah.
Penguasa darah setidaknya memiliki alam bawaan, sedangkan Adipati Agung mungkin hanya memiliki alam naga dan gajah. Namun meskipun demikian, pukulan keras Adipati Jack tidak dapat dihentikan oleh Michael Liu, karena Liu Mingzuan belum mencapai tingkat gajah naga saat ini, yang paling banter adalah gajah naga setengah langkah. Melihat kilatan cahaya di langit, Michael Liu terkejut. Dia menoleh ke Kevin Ye dan berkata, kakak ipar, benda apa itu? Sepertinya, benda itu tampaknya sangat kuat. Ye Qian menjentikkan sudut mulutnya dan berkata, Lao Liu, jangan gugup. Itu hanya sihir hitam. Angkat pedangmu dan bunuh. Percayalah pada dirimu sendiri, kamu bisa melakukannya. Dengan dorongan Kevin Ye, Michael Liu kembali percaya diri. Sambil mengangkat pedang Xiang Yun warna-warni di tangannya, Michael Liu berteriak, kamu ingin, Jiulong untuk memenangkan tripod. Kevin Ye tersenyum melihat pertempuran tanpa ada maksud teknis. Sebenarnya, Kevin Ye tidak yakin dengan kekuatan Michael Liu, tetapi dia sangat yakin dengan pedang Xiang Yun warna-warni di tangannya. Bagaimanapun, pedang Xiang Yun warna-warni adalah harta karun yang dibawa kembali oleh Kevin Ye dari negeri dongeng. Bahkan jika kekuatan Michael Liu saat ini tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari pedang Xiang Yun warna-warni, Michael Liu tidak akan dilukai oleh ahli perlindungan Lingbao dengan pedang Xiang Yun warna-warni. Di langit yang gelap, sabit hitam tiba-tiba muncul di telapak tangan Duke Jack. Sabit itu melengkung dan memotong ke arah Liu Ming seperti dewa kematian. Saat itu, Michael Liu tidak takut dan naik dengan pedangnya. 9 pola naga mulai berkeliaran dari pedang Xiang Yun warna-warni. Dengan gerakan untuk memenangkan tahta, tubuh pedang itu bergetar dan berubah menjadi 9 pedang. Kemudian 9 pedang berkumpul di satu tempat dan langsung menuju ke Duke Jack. Paman Jack, hati-hati. Berdiri di bawah, Vivian dapat melihat dengan jelas dan berteriak ketakutan. Namun, peringatan ini terlambat, dan sabit hitam di tangan Duke Jack telah bertabrakan dengan roh pedang Liu Ming. Cahaya emas pucat dan cahaya hitam menyatu, lalu meledak menjadi suara keras di langit. Bang-bang, cahaya warna-warni tersebar di tanah, semua orang tercengang, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di udara. Sampai cahaya yang menyilaukan itu menghilang lagi, lalu dua suara di langit perlahan turun. Michael Liu aman melayang turun, dan Duke Jack yang besar tidak seberuntung itu. Tubuh Duke Jack yang besar itu langsung jatuh ke tanah, dengan suara gemuruh, jalan aspal langsung hancur dan keluar dari lubang besar. Dan kemudian, sayap hitam besar juga perlahan jatuh dari langit, mengambang, jatuh ke tanah. Jelas, Liu Ming memenangkan pertandingan tadi, dan dengan mudah memotong sayap Duke Jack. Wei Weian melihat ini, seluruh orang itu linglung, menakutkan, seluruh tubuh Wei Wei berubah menjadi cahaya hitam, bersiul menuju lubang di tanah di masa lalu. Paman Jack, Paman Jack. Vivian mengangkat Jack. Duke Jack pucat dan mulutnya masih ditutupi dengan jejak darah hitam. Sayap kirinya dipatahkan oleh Ziki, dan itu tampak mengerikan. Batuk 2 kali, kata Pangeran Jack. Putri agungmu, aku minta maaf, aku telah kehilangan mukamu. Vivian bahkan berkata, Paman Jack, jangan bicara. Aku akan menyembuhkanmu setelah aku mengambil kembali tangan kanan iblis. Dengan itu, Vivian terbang keluar dari lubang besar di tanah bersama Duke Jack. Tubuhnya akan stabil di langit yang gelap, Wei Wei melihat tanah Michael Liu penuh dengan gas pembunuh. Pada saat ini, Liu Ming sangat bersemangat dan berteriak pada Kevin Ye, kakak ipar, aku telah berhasil. Kau lihat, aku telah berhasil. Aku telah melukai seorang adipati darah yang agung. Pada saat ini, Michael Liu masih terdiam dalam kegembiraan yang membunuh dengan satu pukulan, dan Kevin Ye mengerucutkan bibirnya ke arah Liu Ming. Michael Liu tidak yakin mengapa, melihat ke arah Kevin Ye. Pada saat ini, Michael Liu hanya melihat Vivian, yang penuh dengan niat membunuh, berdiri di langit dengan sayapnya berkibar dan berteriak kepada klan darah di bawah, ayo, bunuh orang timur yang penuh kebencian ini. Pada saat yang sama, 50 atau 60 klan darah lepas landas pada saat yang sama, dan tekanan hitam terbang menuju Liu Ming. Michael Liu terkejut dan berkata, aku anak yang baik, begitu banyak vampir. Satu sisi Kevin Ye tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun ada banyak pasukan baru Vivian, prestasi mereka terlalu rendah. Kecuali bahwa Jack adalah Adipati Agung, hampir tidak ada Adipati Agung di sini. Klan darah. Di antara mereka, sebagian besar adalah Viscount dan Baron. Tentu saja, ada juga beberapa Earl dan Markis. Namun, orang-orang ini tidak seefektif Vivian dan Duke Jack. Dengan senyum menghina, Kevin Ye berkhotbah kepada Liu Ming, ada apa? Aku belum melihat dunia.
Setelah mengatakan ini, Kevin Ye mengangkat mulutnya dan memberi perintah kepada Michael Liu, Lao Liu, kau panjang, pedang menyapu 10 sisi. Michael Liu awalnya tertegun, tetapi segera dia mengerti maksud Kevin Ye. Seluruh orang itu berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas ke lingkaran antek-antek klan darah ini. Pedang awan keberuntungan berwarna-warni sedang mekar penuh. Michael Liu dan pedang Xiang Yun berwarna-warni berpadu menjadi pedang besar. Suara nyanyian naga tidak terdengar di telinga, dan pedang itu keluar dari naga dan gajah. Memegang Duke of Jack, Vivian tidak bisa mempercayai matanya lagi. Dia berkata, ini sangat mengerikan, sangat mengerikan. Apakah ini biksu oriental legendaris, teknik pedang oriental? Liu Ming berkata bahwa gerakan ini membuat antek-antek klan darah tidak berani mendekat. Selama Anda berani mendekati tubuh Michael Liu, Anda akan berada di posisi yang berbeda segera di bawah roh pedang yang tajam. Hanya dalam hitungan detik, 50 atau 60 klan darah langsung membunuh lebih dari setengahnya, bahkan jika tidak mati, itu pada dasarnya dinonaktifkan. Melihat kematian terus-menerus dari rakyatnya sendiri, air mata Wei Yan tidak bisa berhenti mengalir dan berkata pada dirinya sendiri, semua salahkan aku terlalu sombong. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan timur begitu mengerikan, Putri Agung, sekarang bukan saatnya lagi untuk menyalahkan diri sendiri. Tolong minta Yang Mulia untuk membunuh dua orang timur yang keji itu. Kalau tidak, aku takut semua orang Adolfku akan mati hari ini. Kata-kata Duke Jack dapat dikatakan membangunkan si pemimpi. Sekali lagi, Vivian diberi harapan. Astaga, astaga, sial, bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Tangan kiri iblis, tangan kiri iblis. Berbicara, Vivian sangat senang. Begitu dia mengulurkan tangan, cahaya gelap muncul. Tangan kirinya, yang tadinya gelap, dilempar keluar oleh Vivian. Itu diteruskan ke Liu Ming di bagian bawah. Dalam sekejap, semua jalan di pinggiran laut beterbangan pasir dan batu, dan semua yang ada di bawah cahaya tangan kiri berubah menjadi abu terbang. Oriental yang penuh kebencian, kau mati untukku.